Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman dan Ibu Rizky Anissa selaku dosen mata kuliah metode penelitian. Pertama-tama izinkan saya Dedi Setiasusila selaku moderator pada presentasi tugas mata kuliah Ibu metode penelitian sebagai berikut. Baik, ini dari kami kelompok 2, tugas presentasi kami dari mata kuliah metode penelitian. Dosen pengampu Ibu Rizky Anissa MKOM dari kelas 2, kami dari kelas 12.4i.30. Adapun nama anggota diantaranya adalah pertama Dinda Septila Sutik Novela dengan NIM 12210293. Lalu saya sendiri Dedi Setiasusila 12210769 dan yang ketiga Vian Stefanus 12210521. Yang keempat Aditya Mukti 12210153 dan terakhir Hermaniar 12210162. Jadi tugasnya adalah jelaskan perbedaan antara penelitian dengan menggunakan metode kuantitatif dan penelitian menggunakan metode kualitatif. Baik, untuk penjelasan awal tentang metode penelitian kuantitatif dan kualitatif, insya Allah akan dijelaskan oleh Dinda Septila Sutik Novela. Kepada Dinda, kami persilakan. Baiklah, saya Dinda Septila Sutik Novela akan menjelaskan perbedaan antara penelitian dengan menggunakan metode kuantitatif dan penelitian menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif memiliki perbedaan dalam pendekatan dan analisa data yang digunakan dalam proses penelitian. Berikut ini adalah penjelasan yang singkat mengenai perbedaan antara kedua metode penelitian tersebut. Baiklah, saya akan kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Dinda atas penjelasannya. Baik, selanjutnya adapun 4 poin ya terkait metode penelitian. Ada pendekatan, objek penelitian, sumber data dan analis data, dan yang poin ini akan dijelaskan oleh Aditya Mukti. Kepada Aditya Mukti dipersilahkan. A. Pendekatan. Metode penelitian kuantitatif mengadopsi pendekatan positivistik yang berfokus pada pengujian hipotesis, generalisasi, dan objektivitas. Sedangkan metode penelitian kualitatif mengadopsi pendekatan interpretatif yang berfokus pada pemahaman makna subjektif dan kompleksitas fenomena sosial. B. Objek penelitian. Metode penelitian kuantitatif berfokus pada variabel-variabel yang dapat diukur secara kuantitatif seperti angka, persentase, dan statistik. Sedangkan metode penelitian kualitatif berfungsi pada pemahaman mendalam dan detail tentang fenomena sosial yang kompleks dan tidak dapat diukur secara kuantitatif. C. Sumber data. Metode penelitian kuantitatif menggunakan sumber data berupa angka-angka, angket, dan kuesioner, sedangkan metode penelitian kuantitatif menggunakan sumber data berupa wawancara, observasi, dan dokumen-dokumen. D. Analisis data. Metode penelitian kuantitatif menggunakan analisis statistik untuk menguji hipotesis dan menarik kesimpulan dari data yang dihasilkan. Sedangkan metode penelitian kualitatif menggunakan analisis interpretatif seperti content analysis, discourse analisis, dan ground theory untuk menghasilkan pemahaman mendalam tentang fenomena yang diteliti. Baik, sekian dari saya kembalikan lagi untuk ke moderator. Selanjutnya, tentang perbedaan antara metode penelitian kuantitatif dan kualitatif akan dijelaskan oleh saudara kami, Vian Stefanus. Kepada Vian, kami persilahkan. Oke, terima kasih untuk saudara Dedi. Jadi, perbedaan antara metode penelitian kuantitatif dan kualitatif adalah pada pendekatan, objek penelitian, sumber data, dan analis data yang digunakan dalam proses penelitian. Pemilihan metode penelitian yang tepat harus dilakukan sesuai dengan tujuan dan pertanyaan penelitian yang hendak dijawab. Baik, saya akan kembalikan lagi untuk saudara Dedi. Terima kasih.
Baik, terima kasih banyak atas penjelasannya, Saudara Fian. Baik, selanjutnya terkait salah satu contoh ya, penelitian kuantitatif yang kami ambil adalah dengan judul analisis pengaruh komparatif Advantech terhadap daya tarik wisata Gerabah Desa Wisata Kosongan Yogyakarta yang dikutip dari https ejournal.bsi.ac.id/ejournal. Materi ini poin ini akan dijelaskan oleh Hermaniar. Kepada Hermaniar kami persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Nah, baik di sini saya akan menjelaskan tentang analisis pengaruh komparatif Advantech terhadap daya tarik wisata Gerabah Desa Wisata Kasongan Yogyakarta, yang dimana referensi ini kita ambil dari salah satu contoh kuantitatif. Nah, di sini keunggulan komparatif sebagai salah satu unsur penting dalam menunjang daya tarik wisata. Daya tarik wisata Gerabah Desa Kasongan menjadi daya tarik utama destinasi dan perlu didukung dengan keunggulan komparatif. Perkembangan daya tarik wisata didukung dengan keunggulan komparatif yang dimiliki UMKM sehingga tercipta desa wisata berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan mengukur komparatif Advantech terhadap daya tarik wisata di desa wisata Kasongan. Pendekatan penelitian yaitu deskriptif kuantitatif. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner dan observasi. Jumlah responden adalah 55 orang dari pelaku UMKM dengan teknik penentuan sampel menggunakan purposive sampling. Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linier sederhana dan uji statistik deskriptif. Hasil penelitian ini adalah keunggulan kooperatif yang dimiliki UMKM Gerabah di Desa Wisata Kasongan. Sudah sangat baik ditunjukkan dengan nilai IMEN rata-rata yaitu 3,56 dan pada daya tarik wisata dengan nilai 3,64. Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan komparatif Advantech terhadap daya tarik wisata yaitu sebesar 52,7% dan sisanya 47,3%. Dipengaruhi oleh variabel lain. Uji regresi linier sederhana didapatkan persamaan Y sama dengan 24,109 ditambah 0,63X. Uji hipotesis adalah menunjukkan nilai signifikasi 0,000 yang artinya komparatif Advantech berpengaruh signifikan terhadap daya tarik wisata di desa wisata Kasongan. Baiklah, saya kembalikan pada moderator. Selanjutnya metode penelitian kualitatif. Di sini kami mengambil contoh strategi peningkatan UMKM kreatif di wilayah terdampak aktivitas penambangan nikel melalui pemanfaatan CSR perusahaan pertambangan. Dikutip dari https ejournal.bsi.ac.id/ejournal. Kemampuan dalam berinovasi sangat dibutuhkan oleh para pelaku UMKM dalam meningkatkan kembali perekonomiannya di masa pandemi ini, khususnya masyarakat Kecamatan Pomala yang aktivitas perputaran ekonominya sangat besar. Karena wilayah Pomala merupakan salah satu wilayah pertambangan nikel terbesar di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Terdapat beberapa perusahaan baik perusahaan BUMN maupun perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang pertambangan nikel dan Pomala, baik perusahaan skala menengah sampai perusahaan skala besar. Hadirnya perusahaan tersebut memberikan angin segar terhadap UMKM yang ada di wilayah Kecamatan Pomala, karena perusahaan-perusahaan tersebut memiliki kepentingan dalam pemenuhan kebutuhan-kebutuhan operasional perusahaannya. Namun, di sisi lain, perusahaan-perusahaan tersebut juga memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan masyarakat, karena kegiatan penambangan nikel sangat berpengaruh terhadap lingkungan. Tanggung jawab perusahaan tersebut diwujudkan dalam bentuk CSR atau Corporate Social Responsibility, sebagai perwujudan perusahaan peduli terhadap lingkungan. Aktualisasi dari CSR tersebut dilakukan melalui berbagai macam kegiatan. Di antaranya adalah rehabilitasi rumah penduduk serta pemberian bantuan langsung berupa bantuan 9 bahan pokok kepada masyarakat. Namun, pemberian bantuan tersebut hanya memberikan pemecahan masalah yang sifatnya jangka pendek, sehingga dibutuhkan peran perusahaan dalam mendukung pengembangan ekonomi masyarakat, khususnya pelaku UMKM yang memanfaatkan program CSR yang lebih tepat sasaran sehingga terwujud kemandirian ekonomi dan pelaku UMKM lebih kreatif. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008
bahwa UMKM adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang berdiri sendiri. UMKM memiliki peranan yang sangat penting di Indonesia karena sangat berperan dalam menciptakan lapangan kerja serta menjadi motor penggerak membangun di Indonesia. UMKM merupakan salah satu strategi dalam pemberdayaan masyarakat. 1. Andayani MV Reusminingsih 2021. Ini menurut I. Andayani MV Reusminingsih 2021. Pengembangan UMKM khususnya di wilayah pedesaan diperlakukan strategi-strategi yang tepat, kata Abdul Basit 2021. Sehingga UMKM mampu menjadi bagian berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Pengembangan UMKM memiliki berbagai macam faktor-faktor pendukung, diantaranya biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya promosi, serta dalam permodalan. Kutipan dari Hartono dan Hartomo 2016. Mungkin itu sedikit metode penelitian kualitatif dari kelompok kami. Sekian dari kami. Baik, mungkin sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan dari kelompok 2. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.